Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anggi Khairul Jannah. Dalam video kali ini kita akan membahas materi mengenai struktur kristal. Tapi sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Materi kita kali ini yaitu sistem kristal. Berdasarkan struktur atom penyusunnya, padatan dapat terbagi menjadi dua macam, yaitu kristal dan amorf, menurut Surya tahun 2009. Pembahasan kita kali ini ada tiga, yaitu pengertian dari kristal, pengertian amorf, dan perbedaan antara kristal dan amorf. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Jadi, kristal adalah suatu padatan yang atom, molekul, atau ion penyusunnya terkemas secara teratur dan polanya berulang melebar secara 3 dimensi. Contoh dari kristal ada garam dapur, gula pasir, unsur belerang, dan logam-logam. Apa itu amorf? Amorf adalah struktural dari suatu material di mana atom-atomnya tersusun secara tidak teratur, sehingga panjang dan sudut ikatan antar atom juga tidak teratur. Contoh dari amorf yaitu ada kaca, plastik, karet, dan kayu. Yang ketiga, perbedaan antara kristal dan amorf. Bisa dilihat pada gambar ya teman-teman, kristal itu partikel penyusunnya tersusun secara teratur, sedangkan amorf partikel penyusunnya tidak memiliki keteraturan yang sempurna. Selanjutnya ada struktur kristal. Jadi, struktur kristal merupakan gabungan antara kisi dan basis, di mana kisi merupakan sekumpulan titik-titik yang tersusun secara periodik dalam ruang, dan basis merupakan sekumpulan atom-atom dengan jumlah atom dalam sebuah basis dapat berisi satu atau lebih. Struktur kristal yang sebenarnya tersusun dalam bentuk 3 dimensi. Bentuk 3 dimensi kisi kristal atau kisi ruang dinyatakan dengan parameter A, B, C, dan alfa, beta, gamma, di mana parameter A, B, dan C menyatakan panjang rusuk, sedangkan parameter alfa, beta, dan gamma menyatakan besarnya sudut perpotongan antara rusuk satu dengan ujung yang lain. Berdasarkan parameter 3 dimensi itu, dapat dibentuk 7 macam unit sel. Ketujuh unit sel itu disebut juga 7 sistem kristal dasar, karena semua titik kisinya berada pada sudut-sudut unit sel. Ini merupakan tabel 7 sistem kristal sederhana ya teman-teman. Yang pertama ada sistem kristal kubik memiliki tipe kisi Bravais 3, ada simple, pusat badan, pusat muka. Kemudian tetragonal memiliki 2 tipe kisi Bravais, yaitu simple dan pusat badan. Yang ketiga ada ortorombik memiliki tipe kisi Bravais 4, yang pertama ada simple, pusat dasar, pusat badan, dan pusat muka. Yang keempat ada trigonal memiliki tipe kisi Bravais yaitu simple. Yang kelima ada heksagonal memiliki 1 tipe kisi Bravais yaitu simple. Yang keenam ada monoklinik memiliki 2 tipe kisi Bravais yaitu simple dan pusat dasar. Dan yang terakhir ada sistem kristal triklinik mempunyai 1 tipe kisi Bravais yaitu simple. Jadi sistem kristal sederhana atau dasar itu ada 7 ya teman-teman. Nah yang pertama ini kubik. Jumlah sumbu kristal ada 3 dan saling tegak lurus satu dengan lainnya. Pada kondisi sebenarnya, rasio perbandingan sumbu A sama dengan B sama dengan C. Sudut kristalografi alfa sama dengan beta sama dengan gamma sama dengan 90 derajat. Hal ini berarti bahwa pada sistem ini semua sudut kristalnya alfa sama dengan beta dan gamma tegak lurus satu sama lain membentuk sudut 90 derajat. Sistem kristal kubik memiliki 3 tipe kisi Bravais. Yang pertama ada simple kubik atau kubus sederhana, di mana masing-masing terdapat 1 atom pada semua sudut. Yang kedua ada body center kubik atau kubus berpusat badan, di mana masing-masing terdapat 1 atom pada semua sudut serta terdapat 1 atom pada pusat kubus. Yang ketiga ada face center kubik atau kubus berpusat muka, di mana masing-masing terdapat 1 atom pada semua sudut serta terdapat atom pada diagonal dari masing-masing sisi kubus. Tetragonal.
Tetragonal memiliki sumbu kristal yang masing-masing saling tegak lurus. Titik sumbu A dan B mempunyai satuan panjang sama, sedangkan sumbu C berlainan, dapat lebih pendek atau lebih panjang, tapi umumnya lebih panjang. Pada kondisi sebenarnya, perbandingan sumbu A sama dengan B tidak sama dengan C. Sudut kristalografi dari tetragonal yaitu alfa sama dengan beta sama dengan gamma sama dengan 90 derajat. Tetragonal memiliki dua tipe kisi Bravais. Yang pertama ada tetragonal sederhana, di mana masing-masing terdapat satu atom pada semua sudut tetragonal. Yang kedua ada tetragonal berpusat badan, di mana masing-masing terdapat satu atom pada semua sudut tetragonal serta memiliki satu atom pada pusat tetragonal. Selanjutnya ada ortorombik. Ortorombik mempunyai tiga sumbu sistem kristal yang saling tegak lurus satu dengan yang lainnya. Ketiga sumbu tersebut mempunyai panjang yang berbeda, pada kondisi sebenarnya memiliki perbandingan sumbu A tidak sama dengan B tidak sama dengan C. Sudut kristalografi dari ortorombik yaitu alfa sama dengan beta sama dengan gamma sama dengan 90 derajat. Hal ini berarti bahwa pada sistem ini ketiga sudutnya saling tegak lurus. Ortorombik mempunyai 4 tipe kisi Bravais. Yang pertama ada ortorombik sederhana, di mana masing-masing terdapat satu atom pada semua sudut. Yang kedua ada ortorombik berpusat badan, di mana masing-masing terdapat satu atom pada semua sudut serta memiliki satu atom pada pusat ortorombik. Yang ketiga ada ortorombik berpusat muka, di mana masing-masing terdapat satu atom pada semua sudut serta terdapat atom pada diagonal dari masing-masing sisinya. Yang keempat ada ortorombik berpusat muka pada dua sisi, di mana masing-masing terdapat satu atom pada semua sudut ortorombik serta terdapat masing-masing atom berpusat muka pada dua sisinya. Selanjutnya ada sistem kristal trigonal. Sistem kristal trigonal ini memiliki rasio perbandingan sumbu A sama dengan B sama dengan C. Sudut kristalografi dari trigonal yaitu alfa sama dengan beta sama dengan gamma kurang dari 120 derajat tapi tidak sama dengan 90 derajat. Hal ini berarti bahwa pada sistem ini sudut alfa dan beta saling tegak lurus dan membentuk sudut 120 derajat terhadap sumbu gamma. Sistem kristal trigonal ini memiliki satu tipe kisi Bravais, yaitu tipe kisi Bravais trigonal sederhana, di mana masing-masing terdapat satu atom pada semua sudut trigonal. Selanjutnya heksagonal, mempunyai tiga sumbu kristal, di mana sumbu A dan B memiliki panjang yang sama, sedangkan panjang sumbu C berbeda. Titik dapat lebih panjang atau lebih pendek, tetapi umumnya lebih panjang. Pada kondisi sebenarnya, sistem ini memiliki rasio perbandingan A sama dengan B tidak sama dengan C. Sudut kristalografinya alfa sama dengan beta sama dengan 90 derajat dan gamma sama dengan 120 derajat. Hal ini berarti pada sistem ini sudut alfa dan beta saling tegak lurus dan membentuk sudut 120 derajat terhadap sumbu gamma. Semua atom berada pada sudut-sudut heksagonal dan masing-masing atom berpusat muka pada dua sisi heksagonal. Monoklinik. Monoklinik memiliki tiga sumbu. Ketiga sumbu mempunyai panjang yang tidak sama, yaitu sumbu B tidak sama dengan C, namun sumbu A tegak lurus terhadap sumbu B. Dengan rasio perbandingan sumbu A tidak sama dengan B tidak sama dengan C. Sudut kristalografi dari monoklinik yaitu alfa sama dengan beta sama dengan 90 derajat tidak sama dengan gamma. Monoklinik memiliki dua tipe kisi Bravais, yaitu monoklinik sederhana, di mana masing-masing terdapat satu atom pada semua sudut, dan yang kedua ada monoklinik berpusat muka C, atau monoklinik berpusat muka pada dua sisi, di mana masing-masing terdapat satu atom pada semua sudut monoklinik, serta terdapat masing-masing atom berpusat muka pada dua sisi monoklinik. Yang terakhir yaitu sistem kristal triklinik. Triklinik memiliki tiga sumbu simetri, di mana yang satu dengan yang lainnya tidak saling tegak lurus. Panjang masing-masing sumbunya tidak sama, yaitu A tidak sama dengan B tidak sama dengan C. Hal ini berarti bahwa pada sistem ini, sudut alfa tidak sama dengan beta tidak sama dengan gamma, yang artinya tidak saling tegak lurus satu dengan yang lainnya.
Triklinik mempunyai satu kisi Bravais, yaitu triklinik sederhana, di mana pada triklinik sederhana masing-masing terdapat satu atom pada semua sudut triklinik. Sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.